sebelah sini sudah selesai belum? Hapus? Udah ya? Udah. Peningnya. Oke, sudah selesai. Jangan dilama-lamain loh ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang Miss jelaskan tadi, yang di sebelah kanan, ini untuk kalau misalnya potensial listrik 1 titik. Nah, yang di sebelah sini, ini untuk potensial 2 titik. Nah, kalau misalnya ada muatan Q1, kemudian ada muatan Q2, nah kita diminta untuk cari potensial listrik dari 2 titik muatan ini. Otomatis untuk energi potensial sama usahanya berarti di 2 titik, ya kan? Nah, kalau di 2 titik dia interaksi 2 muatan berarti akan berhubungan sama gaya elektrostatis. Berarti untuk nilai U atau energi potensialnya, kemudian untuk nilai W atau usaha ini sama dengan Q yang kedua dikali dengan potensial listriknya. Berarti baik nilai U Q2 dikali V sama dengan Q2 K Q1 per R atau K Q1 Q2 per R. Kemudian usaha itu juga Q2 kali V, berarti Q2 dikali K dikali Q1 per R, berarti W-nya adalah Q2 kali Q2K dikali Q1 Q2 per R.
Karena dari awal tadi, usaha yang kita berikan pasti akan sebanding dengan besarnya energi potensial yang kita keluarkan. Jadi baik nilai U maupun nilai W, energi potensial maupun nilai usaha, untuk potensial 2 titik itu nilainya sama, berarti di titik kedua dikalikan dengan si potensial listrik di titik pertama. Ini untuk persamaan yang ke-7 dan ke-8. Gitu. Jadi kalau nanti kalian diminta untuk mencari usaha dari 2 titik, ya berarti kalian cari dengan K, Q1, Q2 per R. Nah, contohnya ada di soal yang pertama. Nah, kalau kalian notice yang Miss tuliskan dari tadi, untuk nilai U, nilai W, sama nilai V, itu Miss nggak pernah pakai topi di atasnya. Berarti tandanya dia besaran vektor atau besaran skalar? Skalar. Berarti dia tidak mempedulikan arahnya. Berarti otomatis dalam perhitungan nilai Q baik dia positif maupun negatif dimasukkan di dalam perhitungannya. Bedanya kalau kemarin kan gaya kolom sama medan listrik kan pakai topi terus kan ya. Nah itu berarti tanda positif sama negatif itu hanya jenis muatan. Nah, dia kita tentukan arahnya pakai koordinat kartesian. Tapi kalau misalnya potensial listrik ini kita besarannya adalah skalar, otomatis nggak memperhitungkan arahnya ke mana. Ini contoh soal yang pertama. Ini ada 3 muatan. Muatan pertama itu plus Q, muatan kedua min 4Q, muatan ketiga plus 2Q, nilai Q-nya 150 nanocoulomb dengan D adalah 12 cm. Oke, dia ada 3 muatan. Yang kita tahu di sini potensial itu dihitung 2 titik. Berarti opsinya bisa Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q1, Q2, Q3, Q3, Q1, Q3, Q2. Benar? Oke, cuman ketika kalian menghitung interaksi dari 2 muatan itu nggak bisa dihitung double. Misalnya Q1, Q2, kemudian Q2, Q1 ini dihitungnya sama. Jadi kalau misalnya kalian udah Q1, Q2, berarti Q2, Q1-nya kalian nggak hitung. Kemudian kalau Q1, Q3, berarti Q3, Q1-nya kalian nggak hitung. Kemudian Q2, Q3, berarti Q3, Q2-nya kalian nggak hitung. Nah, di soal ini dia minta untuk menghitung potensial energi, berarti U total. U totalnya berapa? Berarti U total adalah U dari Q1, Q2 ditambah U dari Q1, Q3, kemudian U dari Q2, Q3. Kemudian tinggal kalian hitung pakai persamaan yang ke-7. Hitung dengan persamaan 7 bahwa U total, jadi siapa yang beli Shopee? U totalnya berarti K Q1, Q2 per R12 ditambah K Q1, Q3 per R13 ditambah K Q2, Q3 per R23. Nah, karena K-nya sama, konstanta kolom, kemudian R-nya itu sama senilai D, berarti kalian boleh total menulis seperti ini. K per D dalam kurung Q1, Q2 ditambah Q1, Q3 ditambah Q2, Q3. Sampai sini ada yang kesulitan nggak? Nah, kenapa ini R12, R13, R23-nya Miss jadiin D? Karena dari gambarnya kan jarak mereka semua D, berarti kan sama. Ini bisa diubah jadi D, ini D, ini D.
Jadi K per D, gitu ya. Kemudian kalian masukkan nilai Q-nya seperti yang diketahui. Cuma ingat, dia nggak ada tanda topi di atas, berarti dia besarannya skalar. Kalian include, masukkan positif sama negatif di perhitungannya. Berarti U total sama dengan K per D. Q1-nya plus Q, Q2-nya min 4Q, ditambah Q1-nya plus Q, Q3-nya plus 2Q, Q2-nya min 4Q, Q3-nya plus 2Q. Oke, tinggal kalian totalkan Q-nya. Ini Miss belum masukin angka K sama D-nya ya, terakhir aja. Plus Q dikali min 4Q, berarti min 4Q kuadrat. Plus Q dikali plus 2Q, berarti plus 2Q kuadrat. Kemudian min 4 dikali plus 2, berarti min 8Q kuadrat. Min 4 ditambah 2, min 2 ditambah min 8, berarti min 10. Berarti totalnya adalah K per D min 10Q kuadrat. Masukkan semua yang kalian ketahui dari soalnya. Masih ingat K berapa? 9 kali 10 pangkat 9 min 10, gini kan ya. Q-nya kuadrat 150 nanocoulomb, berarti jadi berapa? 150 kali 10 pangkat nano min 9 kuadrat dibagi 12 cm. Jangan lupa sentimeternya diubah ke meter, berarti 12 kali 10 pangkat min berapa? Min 2. Berarti U total sama dengan berapa? Boleh dibantu hitung? Jadi kemarin kita hitung berapa? Min 16,87 Min 7 Joule. Wow. Iya loh. Jadi kelasnya hari Kamis, dia Selasa udah ikut kelas, katanya gabutnya ikut kelas komputasi fisika. Nah, jadi hasilnya U totalnya adalah min 16,87 kali 10 pangkat 7 Joule. Jadi satuan dari usaha maupun energi potensial adalah Joule. Kenapa negatif? Oh, berarti energinya dikeluarkan. Seperti itu. Boleh kalau misalnya mau ditulis dulu, sambil kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyain. Kalau yang di papan tulis sebelah kanan sudah selesai? Udah bisa hapus belum? Belum selesai kan? Udah bisa hapus ya.
Dibahas langsung? Oke, Miss bahas dulu deh. Habis ini nanti ada Miss Dian dari Digital Business mau sebar kuesioner penelitian. Nah, nanti kalian yang beruntung, Miss lupa 1 atau 2 orang katanya mau diisiin OVO-nya 50.000 1 orang. Jadi nanti kalian ngisi kuesionernya dari Miss Dian, terus nanti kita spin siapa orang yang beruntung untuk dapat hadiahnya. Tapi kita tunggu dulu. Kita bahas satu soal dulu ya. Nah, ini ada muatan Ki kecil, Miss tulisnya Ki A. Itu besarnya 5 nanocoulomb. Kemudian ada muatan Ki besar, Miss tulis Ki B, itu 3 nanocoulomb. Awalnya mereka jaraknya adalah 10 cm. Kemudian mereka bergeser si Ki B-nya ini di jarak 15 cm. Kalian diminta yang pertama usahanya berapa? Usaha dari R1 ke R2. Nah, usaha itu kan berarti W F dikali S, ya kan? Oke, karena dia berpindahnya kita nggak tahu real time-nya sama atau enggak, berarti W sama dengan DW sama dengan kok DF sih? F dikali DS. Sehingga nyari W adalah integral F dikali DS. Nah, di sini berarti kita diminta cari usaha dari titik R1 R2 dari gaya Ki A ke Ki B DS. Tinggal kalian hitung R1 R2. Oke. F ini kan interaksi dua muatan, berarti hukum kolom. Masih ingat apa? K Ki A Ki B per R kuadrat ini kan? Oke, berarti K Ki A Ki B per R kuadrat. DS-nya jadi DR karena kita mengintegralkannya terhadap R. Oke, kita naik. W-nya sama dengan dari komponen K, Ki A, Ki B sama R yang bisa diintegralkan berarti yang seper R aja. Berarti K-nya ditulis di depan, Ki A, Ki B integral dari R1 sampai R2 seper R kuadrat dr. Ya. K, Ki A, Ki B. Tadi kita sempat integralin hasilnya min seper R, berarti dari R1 sampai R2. Tinggal kita masukkan nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ki A-nya 5 kali 10 pangkat min 9. B-nya 3 kali 10 pangkat min 9. Kemudian min 1 per R2. R2 15, berarti 15 kali 10 pangkat min 2. Ini ya. Terus min dalam kurung min berarti langsung plus R1, berarti 1 per 10 kali 10 pangkat min 2. 9 kali 15. 135 kali 10 pangkat min 9. Ini ya. Kita samain penyebutnya berarti 30 kali 10 pangkat min 2. Di sini berarti min 2, di sini 3. Berarti W-nya 135 kali 10 pangkat min 9 1 ya, per 30 kali 10 pangkat min 2. Berapa nih? 135 kali dibagi 30, 4,5 kali 10 pangkat min 7 Joule. Nah, berarti usaha yang dilakukan dari ini awalnya R1 sampai R2 adalah 4,5 kali 10 pangkat min 7 Joule. Nah, nyambung ke pertanyaan yang kedua, dia tanya potensial energi, berarti U. Ya kan? U-nya berapa?
Kalian tahu definisinya bahwa usaha dan energi itu adalah berbanding lurus. Berarti U-nya adalah min W. Berarti U sama dengan min 4,5 kali 10 pangkat min 7 Joule. Oke, udah bukan? Bukan. Oke, boleh kalau misalnya mau ditulis dulu. Nah, ini misteriusnya udah datang, guys. Kita sambut di memori ya. Kalian boleh tulis dulu sampai misteriusnya nyiapin. Tanggapan saya apa dari yang pas itu jauh dari yang Q yang plus itu. Oh, sudah berbeda itu. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Di sini ada yang sudah familiar, mungkin pernah diajar sama Miss sebelumnya. Sudah ya di kelas
entry. Nah hari ini kebetulan Miss tuh ada riset gitu ya, Miss lagi mau nulis paper sebenarnya sama mahasiswa, cuman mahasiswanya bentrok lagi jam dia ngajar dia kuliah gitu ya. Jadi akhirnya Miss yang interupsi nih ke kelasnya Miss Ade. Miss sebenarnya akan minta tolong teman-teman buat ngisi kuesioner. Kayaknya sebelumnya juga Miss pernah ya masuk kelasnya Miss Ade. Mungkin ada yang udah pernah Miss minta isi kuesioner, tapi pas itu riset yang berbeda. Nah, nanti Miss akan jelasin dulu apa yang akan Miss riset gitu ya. Dan nanti di kelas ini untuk teman-teman yang sudah mengisi kuesioner, nanti satu orang yang beruntung akan di spin wheel gitu ya untuk mendapatkan saldo OVO maupun GoPay, ShopeePay juga boleh gitu ya, senilai 50.000. Sebenarnya pengennya lebih besar ya nominalnya. Oke, siap. Miss mulai dulu ya teman-teman. Jadi kan karena kebetulan di sini Miss sit-in-nya di kelas CS, jadi teman-teman pasti kurang begitu familiar dengan istilah-istilah yang ada di dalam bisnis. Jadi sebenarnya riset Miss ini adalah turunan dari mata kuliah dari brand management. Jadi kita ngeriset tentang branding. Nah itu salah satunya adalah konsep anthropomorphism. Nah kalau di CS sendiri konsep anthropomorphism itu sudah banyak digunakan untuk AI. Contohnya nih teman-teman ada yang tahu chatbot? Tahu ya? Nah, chatbot itu dia sudah menggunakan konsep anthropomorphism. Jadi, anthropomorphism itu adalah kita menggunakan elemen ya atau visualisasi manusia itu ke dalam suatu brand atau ke dalam suatu produk. Nah, makanya kalau misalnya kita bikin chatbot atau kita bikin virtual karakter gitu ya, atau virtual asisten. Nah itu kita sudah berusaha gimana caranya supaya produknya itu bisa mendekati dengan manusia itu sendiri gitu ya. Nah brand juga sama nih, pada saat kita proses melakukan branding atau memperkenalkan suatu brand, kita menggunakan pendekatan yang seperti itu. Nah contohnya kalau dalam ilmu branding itu teman-teman pernah dengar ada brand yang namanya Michelin. Nah itu brand apa kalau teman-teman tahu? Ban ya. Nah Michelin ini dia punya maskot ya. Maskotnya itu kan kalau nggak salah manusia yang bentuknya ban. Nah betul kayak Bimax ya. Nah bentuk seperti itu kalau teman-teman lihat kan dia punya mata, terus kemudian dia punya mulut, bisa memberikan ekspresi. Nah itulah yang dimaksud juga dengan konsep anthropomorphism. Jadi konsep anthropomorphism itu sebenarnya nggak hanya di ilmu brand management aja, tapi bahkan kalau di teknologi itu pembuatan robot ya itu juga menggunakan konsep anthropomorphism. Nah risetnya kenapa sih kita melakukan anthropomorphism? Alasan utamanya adalah karena usernya kita nanti, orang yang akan menggunakan produk kita atau kalau di CS mungkin yang akan menggunakan layanan dari teknologinya itu adalah manusia. Makanya kita akan dekatkan sekali produk kita itu punya kemiripan dengan manusia supaya si usernya merasa dekat atau merasa in touch dengan brandnya, dengan produknya atau dengan teknologinya. Oke, kita lanjut. Nah karena yang akan Miss riset itu lebih ke dari sisi bisnis, jadi Miss nggak fokus ke antro yang untuk teknologi, tapi antro yang Miss fokuskan di sini adalah anthropomorphism untuk suatu brand gitu ya. Nah ini Miss akan kasih tunjuk beberapa brand. Teman-teman ada yang pernah menggunakan Duolingo? Pernah ya? Nah jadi ini kan adalah platform untuk belajar bahasa. Nah kalau Duolingo sendiri itu anthropomorphism yang dia gunakan itu adalah dia menggunakan karakter di sini burung hantu. Yang sebenarnya burung hantu bukan manusia sih ya, lebih ke hewan gitu. Cuman bentuk anthropomorphismnya itu adalah dari ekspresi yang disampaikan sama maskot karakternya. Dia bisa memberikan ekspresi senang, marah, kecewa gitu ya. Dan si maskotnya ini digunakan untuk menggambarkan karakter orang gitu ya, yang cenderung clingy, obsesif gitu ya, tapi juga supportive. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya. Nah, pendekatan yang sama itu juga dilakukan sama Tokopedia. Jadi Tokopedia sama Duolingo itu sama dan mereka juga karakter burung hantu juga, tapi dalam bentuk yang berbeda. Terus kemudian ini juga bisa menampilkan ya ekspresi-ekspresi yang bermacam-macam. Nah, ini yang paling menarik menurut Miss ya. Di sini adalah Mazda.
Jadi teman-teman mungkin bisa lihat ya, kalau bagian depannya mobil itu kan kita sebut sebagai grill ya. Nah, grill depannya mobil ini kalau teman-teman notice, hampir semua mobil yang bergerak di industri otomotif gitu ya, dia membuat grill depan mobilnya itu seperti wajah manusia. Nah, ada yang wajahnya itu dibikin seolah-olah seperti tersenyum gitu ya. Dan kalau Mazda ini, dia dari lampunya itu dibuat sipit dan tajam. Fungsinya adalah untuk memberi kesan seperti tatapan manusia yang fokus dan penuh energi. Nah, kenapa Mazda melakukan ini? Karena Mazda itu dia menggunakan yang namanya filosofi Kodo, yang artinya adalah jiwa gerak. Jadi filosofi Kodo ini yang pengen ditransfer ke konsumen itu adalah filosofi penuh energi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh konsep anthropomorphism yang diinfuse langsung ke dalam produknya. Terus kemudian ada lagi M&M's ya. Ini kalau lokalnya mungkin coklat caca ya gitu. Nah, kalau M&M sendiri kita bisa lihat dia punya maskot ya dengan karakter yang berbeda-beda warna, dan masing-masing karakter itu akan merepresentasikan ya masing-masing maskot itu akan merepresentasikan karakter yang berbeda-beda. Kalau misalnya yang merah itu karakternya adalah sarkastik ya. Terus kemudian yang kuning itu naif, terus green ya itu lebih ke seksi dan seterusnya. Nah, terus kemudian ada lagi Gojek. Nah, kalau Gojek itu simpelnya brand antronya dia yang paling terlihat itu adalah dari logonya Gojek. Teman-teman kalau melihat logonya Gojek, menurut teman-teman yang teman-teman lihat itu adalah bentuk apa sih kira-kira? Logonya yang lingkaran. Apa? Apa itu? Oh, kayak target. Bisa juga ada lagi? Kira-kira yang ada di pikiran teman-teman kalau melihat logonya Gojek? Malah yang benar yang kedua jawabannya, driver dan helm ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah kepala orang atau kepala driver yang sedang memakai helm. Nah, itu adalah pendekatan antro yang dilakukan oleh Gojek. Nah, ada lagi yang terakhir ya teman-teman, yang paling terakhir ini adalah Kita Bisa. Nah, kalau Kita Bisa ini dia tidak menggunakan anthropomorphism yang ada visualisasinya. Jadi antronya Kita Bisa itu adalah sifat manusia. Jadi kalau kita ngomongin brand antro, itu yang kita bawa itu tidak hanya karakter visualnya, tapi juga karakter-karakter misalnya kayak habit gitu ya dan sebagainya. Nah, di sini yang pengen dibawa itu adalah emosi yang umumnya dimiliki sama manusia. Jadi emosi di sini adalah emosi empati. Nah, itulah yang terus-menerus diinformasikan sama Kita Bisa, digaungkan ya sama Kita Bisa di setiap campaign-campaign yang dilakukan gitu ya. Oke, nah kurang lebih itu teman-teman ya yang Miss akan riset hari ini, dan mungkin Miss minta waktunya sebentar untuk